Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan bertatap muka di video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu dosen yang kami hormati Ustadz Hifzil Ulum MPD. Rangkuman materi pembahasan kita kali ini dengan materi-materi 1. Memahami konsep ta'rif usul fikih dan memahami perkembangan usul fikih. Kedua, memahami sumber hukum Islam. Yang ketiga, memahami sumber hukum ijtihad dan mujtahid. Yang keempat, memahami sumber hukum Islam ijma dan qiyas. Dan yang kelima, memahami sumber-sumber hukum Islam istishab dan istishan. Baiklah, kita mulai dengan materi pertama, yaitu pengertian fikih secara bahasa dan istilah. Jadi di awal kita perkenalkan tentang apa makna fikih. Fikih secara bahasa, fikih itu berarti memahami, al-fahm. Dan secara istilah, fikih itu berarti ilmu untuk mengetahui hukum-hukum syara secara perbuatan yang didapat dalil-dalil terperinci. Dan sedangkan pengertian usul secara bahasa yaitu mayubna alaihi ghairuh, apa yang dibangun di atasnya selainnya. Nah, seperti apa yang dibangun di atas selainnya itu, seperti misalnya ya, itu akar. Kalau kita lihat akar, di atas akar itu terdapat batang, terdapat cabang, terdapat ranting, daun, bunga, dan buah. Nah, itu pengertian secara bahasa. Dan secara istilah, pengertian usul yaitu ad-dalil. Ad-dalil itu yang berarti menunjukkan atau petunjuk. Nah, kita masuk sekarang ke pengertian usul fikih. Apa sih pengertian usul fikih? Pengertian usul fikih adalah majmu'u adillatil fiqhil izmaliyah wa kaifiyatil istifadah minha wa halil mustafid. Kumpulan-kumpulan kaidah-kaidah fikih secara global dan faidah-faidah daripadanya dan keadaan orang yang mengambil kaidah tersebut. Jadi yang dimaksud dengan usul fikih ialah sumber-sumber hukum, dalil-dalil yang menunjukkan sesuatu hukum secara garis besar, secara global. Sedangkan fikih ilmu untuk mengetahui hukum syara dengan dalil-dalil yang terperinci secara ijtihad. Contohnya dalil usul fikih seperti misalnya ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Nah, itu kan ungkapan itu, firman itu adalah diungkapkan secara umum. Dan contoh berikutnya seperti innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Itu masih dalil yang bersifat umum. Sekarang kita masuk ke dalil yang terperinci seperti ini ya. Misalnya fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, itu dalil fikih yang terperinci. Nah, itu yang berkaitan dengan konsep ta'rif usul fikih. Sekarang kita ke perkembangan usul fikih. Jadi perkembangan ilmu usul fikih sejalan dengan perkembangan ilmu fikih, meskipun pembentukannya sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dan sistematis, ilmu fikih lebih dulu dibandingkan ilmu usul fikih. Penyusunan ilmu fikih sudah dimulai sejak wafatnya Nabi SAW, meskipun pemikiran tentang ilmu usul fikih sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW masih hidup. Tetapi penyusunan dimulai sejak abad ketiga Hijriah. Jadi penyusunan ilmu usul fikih itu dimulai baru ketika sudah abad ketiga Hijriah. Yang pertama kali menyusun secara sistematis dan terstruktur ya, itu adalah Imam Syafi'i dengan kitabnya Ar-Risalah. Kita masuk ke periode
ilmu fikih. Ilmu fikih pada periode pertama yaitu dimulai pada masa Nabi, kemudian sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian masa periode kodifikasi ilmu fikih, kemudian periode taklid, kemudian periode kebangkitan fikih modern. Nah, semakin Islam meluas, maka persoalan pun semakin kompleks karena umat Islam bukan hanya orang Arab, tetapi juga non-Arab. Jadi, pertanyaan tentang hukum pun semakin banyak. Perkembangan ilmu usul fikih di masa ke masa dapat dikategorikan menjadi 5 periode. Periode 1 yaitu pada masa Nabi Muhammad, para sahabat, dan tabi'in. Kemudian periode kedua pada abad ke-3 sampai ke-4 Hijriah. Periode ketiga yaitu adalah abad ke-5 dan ke-6. Periode keempat yaitu adalah abad ke-7. Dan periode ke-5 sampai dengan abad modern hingga saat ini. Memang belum tersusun tetapi sudah dipraktekkan. Nah, sekarang apa sih perbedaannya jadi antara ilmu fikih dan usul fikih? Nah, ilmu fikih itu ilmu usul fikih ya adalah yang membahas tentang dalil-dalil syara, dan ilmu fikih yang dibahas adalah perbuatan seorang mukallaf. Jadi kalau amalnya, kalau prakteknya itu ada di ilmu fikih. Kita lanjut ke tadi kan ta'rif usul fikih, kita sudah selesai dengan rangkuman yang itu. Kita lanjut dengan materi yang kedua, yaitu memahami sumber hukum Islam. Hukum Islam adalah syariat yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik hukum yang berhubungan dengan akidah, keyakinan, maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah, amalan. Nah, hukum Islam harus ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena jika tidak, maka akan banyak ditemukan perbedaan dalam beragama. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama karena Al-Quran langsung berasal dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan lain-lain yang menjadi pedoman bagi hidup manusia untuk menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah dan menjadi manusia yang berakhlak mulia. Al-Quran sebagai sumber yang baik dapat sempurna memiliki sifat yang dinamis, benar, dan mutlak. Dinamis itu maksudnya bahwa Al-Quran dapat berubah untuk di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Al-Quran diturunkan tidak hanya untuk umat tertentu atau untuk zaman tertentu saja. Al-Quran bersifat benar, artinya Al-Quran mengandung kebenaran yang dibuktikan dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya. Sementara Al-Quran bersifat mutlak, artinya Al-Quran tidak diragukan lagi kebenarannya, serta tidak akan terbantahkan. Isi kandungan Al-Quran meliputi 5 hal, yaitu tauhid, mengesahkan Allah; ibadah, menjelaskan cara beribadah kepada Allah; janji, kabar gembira serta ancaman; jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat; serta kisah dan cerita Islam. Dalam hal ini adalah kisah-kisah tentang orang-orang soleh dan orang-orang yang ingkar atau membangkang. Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadis. Nah,
Menurut bahasa, hadis mempunyai beberapa arti, yaitu jadid yang berarti baru, qorib yang berarti dekat, khabar yang berarti berita. Sedangkan menurut istilah, segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan maupun pengakuan dari Nabi Muhammad SAW. Fungsi dari al-hadis adalah sebagai pengukuh atau penguat dari hukum-hukum yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran, sebagai penjelas dari hal-hal yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran dan sebagai penjelas dari hal-hal yang tidak atau belum dibicarakan di dalam Al-Quran, sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijma. Ijma itu apa? Ijma adalah kesepakatan seluruh kaum muslimin dalam suatu masa sesudah wafatnya Rasulullah SAW. Karena jika Rasul masih hidup, ijma tidak diperlukan karena Rasul langsung menjelaskannya. Dan sumber hukum yang keempat adalah qiyas. Qiyas adalah penerapan aturan yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran, As-Sunnah atau ijma terhadap kasus baru. Qiyas hanya bisa digunakan untuk menemukan hukum suatu masalah apabila jawabannya tidak ada di dalam Al-Quran dan tidak ada di dalam As-Sunnah ataupun ijma. Contohnya adalah hukum narkotika yang dikiaskan dengan hukum khamar, sama-sama merusak pikiran dan akal manusia. Kita cukupkan untuk pembahasan memahami sumber hukum Islam. Berikutnya kita akan masuk ke materi berikutnya, memahami sumber hukum ijtihad dan mujtahid. Dalam bahasa Arab, ijtihad berasal dari kata ijtihada yajtahidu ijtihad yang artinya mengerahkan segala kemampuan atau bersungguh-sungguh dan mencurahkan tenaga. Dalam secara istilah, ijtihad adalah mengerahkan segala tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum, dan orang yang menjalani ijtihad itu biasanya disebut mujtahid. Kedudukan ijtihad yang pertama, hasil ijtihad tidak mutlak atau relatif. Yang kedua, hasil ijtihad tidak berlaku umum, dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Contoh misalnya ketetapan pada bulan Ramadan dan Idul Fitri. Yang ketiga, proses ijtihad harus mempertimbangkan motivasi, akibat, dan permasalahan umum. Yang keempat, ijtihad tidak boleh berlaku untuk masalah ibadah, sebab masalah ibadah telah ada ketetapannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Kaidah terpenting dalam berijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Syarat-syarat mujtahid. Sekarang kita masuk ke syarat-syarat mujtahid. Yang pertama, menguasai ilmu bahasa Arab, baik nahwu, shorof ya. Kemudian mengetahui tentang Al-Quran, asbabul nuzulnya, terus pengetahuan tentang nasih mansuh. Yang ketiga, mengetahui tentang as-sunnah, mengetahui ilmu dirayah hadis, mengetahui asbab al-wurud hadis. Dan yang keempat, mengetahui masalah-masalah yang telah disepakati dan yang masih diperselisihkan. Yang kelima, mengetahui tentang qiyas. Ini sekarang kita masuk ke tingkatan mujtahid. Tingkatan mujtahid itu ada 4. 1, mujtahid mustaqil. 2, mujtahid mutlak ghairul mustaqil. Yang ketiga, tahriz. Yang keempat, tarjih. Kita lanjut ke materi berikutnya. Kira-kira sudah cukup untuk materi memahami sumber hukum Islam
ijtihad dan mujtahid, kita masuk sekarang ke sumber hukum Islam, ijma dan qiyas. Pengertian ijma tadi di awal juga mungkin sudah disinggung. Jadi ijma adalah kesepakatan para mujtahid setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW mengenai hukum suatu peristiwa. Sedangkan mujtahid itu adalah orang yang beristihad. Syarat diakuinya ijma: 1. Ketika terjadi suatu peristiwa harus ada beberapa mujtahid. Yang kedua, kesepakatan hendaknya diutarakan oleh mujtahid secara tegas, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Yang ketiga, kesepakatan harus merupakan hasil keputusan yang bulat dari semua mujtahid. Contoh ijma misalnya pada masa sahabat antara lain adalah pengkodifikasian Al-Quran, pengharaman riba, batalnya nikah antara muslimah dan laki-laki non-muslim, kemudian haramnya lemak babi dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke pengertian qiyas. Qiyas secara bahasa adalah menyamakan, sedangkan secara istilah menyamakan sesuatu perkara yang belum ada hukumnya dan disamakan dengan sesuatu yang sudah ada hukumnya. Sekarang rukun-rukun qiyas itu apa aja? Rukun-rukun qiyas itu: 1. Peristiwa yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam nas, makis dan makis alaihi. 2. Peristiwa baru yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam nas, makis. Yang ketiga, hukum asal, yaitu hukum syara yang ditetapkan oleh nas. Yang keempat, ilat, yaitu kesesuaian antara alasan yang terdapat di dalam hukum asal dan alasan yang terdapat di dalam peristiwa baru. Contoh qiyas misalnya di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90, sudah ada ketentuan nas hukum dan peristiwa baru yang makis seperti narkotika, whisky, brandy itu memiliki ilat yang sama. Artinya sama-sama merusak akal pikiran, merusak otak manusia. Selanjutnya kita akan ke materi berikutnya, yaitu memahami sumber hukum istishab dan istihsan. Istihsab adalah menyertakan asal hukum kepada sesuatu, sedangkan ihtisan itu menganggap baik perkara. Jadi menurut Imam Syafi'i, istihsan itu menistihsan manistahsan fakot syara. Barang siapa yang menganggap istihsan, maka dia artinya membuat syariat baru. Sebab istihsan itu tidak bisa dengan akal sendiri. Tapi kalau istihsan itu masuk ke dalam pembahasan yang sifatnya maslih mursalah, yang merupakan yang sifatnya maslih mursalah, yang merupakan punya dasar-dasar pijakan dan pendalilan, ini dikiaskan ke sana, maka itu tidak ada masalah. Ada sudut pembahasan di masalahnya, ada sudut pembahasan di kias. Jadi yang ini nih menguatkan yang baru gitu ya. Kemudian yang istishab itu memang metode pendalilan berjalannya dipakai. Misalnya pada jual beli halal, misalnya kan kalau jual beli itu kan halal hukumnya. Terus jadi asalnya jika seseorang itu sudah terus contohnya lagi misalnya jika seseorang sudah bersuci, maka dia suci sampai ada dalil yang menunjukkan dia ada bukti kuat menunjukkan tidak suci lagi. Itu merupakan metode pendalilan. Ini juga dipakai pada tempatnya. Mungkin itu saja rangkuman dari materi-materi kita. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kehilapan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.